Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Saya silaturahim ke banyak pesantren dan kali ini saya silaturahim ke Banten. Ke pesantren ini luar biasa nih. Pesantren dengan perkembangan yang luar biasa. Darul Azhar. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren Darul Azhar, Yalhas Dr. Ikhwan Hadid. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Kayak hal Pak Kiai. Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, apa kabar? Insyaallah antum energik sekali. Rasa saya kesini nggak terhitung ya. Sudah termasuk sering ya. Dan ahlan wa sahlan wa marhaban. Kayaknya setiap sudut sudah saya datengin di sini. Amin. Makasih. Sejak santrinya baru 100-an ya. Iya, sekarang udah berapa nih Ustaz? 1132. Masya Allah. Tahun itu tahun berapa ya? 90 berapa ya? 98 lah ya kayaknya ya. 98 99. Masih di belakang. Ya, di belakang. Kubu-kubu. Betul. Ingat saya masih kubu-kubu kayu itu. Kubu kayu dan bawahnya air. Ya. Iya betul. Karena di sini rawa semuanya. Jadi banyak orang yang melihat hanya hasil akhirnya saja, tapi tidak melihat proses awal. Mulai tahun berapa nih, Ustaz? 95. Oh, 95. 95 ini masih ya nyaris tanah di sini nggak bisa ditanami kecuali enceng, gondok, kemudian ilalang. Boleh ditanami bisa itu kalau kemarau panjang baru bisa ditanam. Oh, ada banyak airnya gitu. Wah, air segini. 1,5 meter ada 1 meter. Jadi rawa dan lintah banyak sekali. Di sini paling tepat itu adalah untuk ternak kerbau. Oh, itu ratusan kerbau di sini liar. Bukan liar, dipelihara orang. Dipelihara orang tapi dibiarkan ya. Itu tahun 95. Mulainya bagaimana untuk itu? Jadi saya dulu tamat dari KMI Gontor tahun 79. Setelah itu ditunjuk 40 orang untuk mengajar di Gontor. 40 orang. Dan alhamdulillah tahun 84-85 BA selesai itu tidak keliru 16 orang. Dari 40 tinggal 16 yang sampai BA. Dan itu ada foto-foto nanti saya kirim. Wah. Pada waktu di Baiat Pak Yai Sarkasi. Pasar ya? Tahun berapa itu? Tahun 85. Itu sampai Pak Sar itu terakhir Pak Sar itu ya? Iya, terakhir. Pak Sar itu sampai ngomong begini. Antum ini saya baiat tahta syajaroti nangka. Karena depan Pak Yai Sarkasi itu ada nangka. Nangka yang saat itu hampir mau mati, tapi dikasih infus oleh putrinya. Tapi hidup aja. Begitu Pak Yai Sarkasi meninggal dunia, nangka depan rumahnya juga meninggal dunia. Dan itu dibaiat oleh Pak Yai Sarkasi. Di antara baiatnya itu adalah Pak Muhammad Yunus tahun 80-an pernah ke sini. Apa kata Pak Muhammad Yunus? Saya rela meninggal dunia setelah melihat Gontor. Setelah melihat murid saya. Pak Zahar ya. Maka dari itu saya berdoa kepada kalian semuanya yang BA ini. Termasuk di dalamnya. Kemudian kalian harus bermanfaat di masyarakat. Kalau ternyata Anda tidak bermanfaat di masyarakat dan menyakiti masyarakat, berarti kalian sama saja mengencingi kuburan saya. Itu Pak Zar. Masya Allah. Sama saja kalian mengencingi kuburan saya. Saya merinding. Masya Allah. Itu Pak Zar di antara wasiat-wasiatnya. Maka dari itu kalian harus bermanfaat. Bermanfaat di masyarakat. Khairun nasi anfa'uhum linnas.
Dan itu setelah itu diperbolehkan. Saya ditanya di Yayasan Kasih, Ikhwan, kamu mau kemana setelah dari sini? Saya mau ke Semarang. Kenapa? Saya mau kuliah di tempat kakak saya. Alternatif kedua, saya ke Jakarta. Jakartanya di mana? Darun Najah. Saya akan mengajar di Darun Najah selama sambil mengajar, sambil kuliah di IAIN. Saya itu belum ada UIN. Oh, IAIN Jakarta. meneruskan setelah BA Setelah berarti ya. BA, karena di Gontor belum ada S1. doktorandus. Oh iya. Istilahnya bukan S1. Oh, Istilahnya doktoral. doktorandus itu ya. BA, Bachelor of Art. Setelah itu baru kuliah 2 tahunan lagi untuk mencapai doktorandus atau doktoral. Nah, yang ada itu IAIN. Saya di IAIN Jakarta. Nah, ternyata setelah kira-kira 1 tahun mau pendaftaran, Pak Yai Sukri itu menganjurkan. Saat itu ada 3 ya. Ada Yai Bajuri, saya itu belum kiai, masih Ustadz. Ustadz Imam Bajuri di Aliman, Putri, kemudian Ustadz Muridan Rusdi, kemudian saya. Nah, oleh Pak Yai Sukri, sebaiknya antum ini membantu Darul Qolam. Darul Qolam karena di situ belum ada guru-guru senior. Akhirnya alhamdulillah kami ke Darul Qolam. Jadi ditugaskan langsung Pak Sukri. Disarankan ya. Saya di Pak Muridan, Pak Bajuri udah berangkat. Tinggal saya sendiri yang belum mau. Saya belum mau karena orang kampung di Jakarta kan pengen enak di Jakarta. Enak sekali Jakarta. Ke Blok M aja cuman 15 rupiah udah sampai Blok M. Naik 603 613. Akhirnya PPD ya didatangi lagi Metro Mini. Didatangi lagi oleh Pak Hatim sampai 3 kali. Dari Darul Qolam ke Darun Najah. Yang terakhir itu didatangi oleh Ustadz Tahrir. Katanya, kamu sudah didaftarkan di IAIN Serang. Dan kamu juga sudah ditunggu oleh Pak Bajuri, Pak Muridan, oleh Pak Yai Rifai sangat membutuhkan antum. Nah, akhirnya saya luntur, berangkatlah dan saya silaturahim diterima oleh Ustadz Jamhari Abdul Jalal LC, mantunya Pak Mahrus, pada waktu wakil Kiai Darun Najah. Beliau, saya kemarin sempat ke Cipining, itu diantaranya. Beliau meneteskan air mata karena paginya itu Mas Khutbatul Ares, saya yang mimpin, sudah diresik itu. Kok sorenya pamitan. Beliau itu pesan kepada saya, khusus untuk Ustadz Ikhwan, ini kami terima 24 jam sepanjang tahun apabila antum nanti balik lagi ke Darun Najah. Karena anak sudah membantu pengasuhan juga, membantu keamanan pondok juga di sana. Berapa lama berarti antum Darun Najah? Hanya setahun sebetulnya. Setahun ya. Cuman udah terasa yadun Pak. Iya. Karena Mabikori, Pramuka juga ya ikut sendirikan silat dan mengajar aktif. Nah, saat itulah kami ke Darul Qolam dan subhanallah Darul Qolam mengalami perkembangan cukup pesat. Setelah Pak Bajuri, saya dengan Pak Muridan. Waktu itu berapa muridnya Darul Qolam waktu itu? Kayaknya sekitar 500-600. 500-an ya. Suatu pesawat, saya tinggal itu 1.500-an. Baru setelah itu saya dijodohkan oleh Pak Kiai dengan istri. Berapa tahun Darul Qolam? 7 tahun. 7 tahun ya. Dari tahun 90 sampai tahun 85 86 sampai 91. 91 selesai pengabdian Darul Qolam. Pengabdian Darul Qolam, nikah dengan istri. Nikah. Nah, pada waktu nikah itu
Setelah nikah itu diberi hibah tanah ini. Oh, Tanah itu 2.000 langsung. meter. Tahun 90. Saya melihat ke sini, waduh berat juga nih, nggak ada jalan Ustaz. Dari Semea itu ke sini nggak ada jalan. Lah, Nggak ada jalan. Nggak ada ini rumah. rawa, terus kesininya nggak ada jalan. Nggak ada jalan. Masya Ada jalan Allah. jalan setapak. Oh, jalan. Setapak, pematang gitu. Waduh berat juga ini tantangan. Tanah di sini ketika itu 5.000 meter, 5.000 rupiah per meter. 1 meter 5.000 rupiah. Dan banyak yang nggak laku. Oh, karena rawa-rawa itu. Rawa-rawa dan nggak ada kehidupan lah kata. Angker. Banyak orang sekitar sini katakan tempat pembuangan jin. Insya Allah masyarakat nggak akan marah saya bilang. Karena angker. Tempat pembuangan anak jin. Iya, tempat pembuangan anak jin. Kalau orang Kalimantan dikit kan marah. Oh, iya. Oh, di sini enggak. Karena betul-betul saya ngalami. Terus malam Jumat saat itu ya ini wallahu alam bau-bau klenik. Kata ustadz-ustadz yang tinggal di sini. Saya belum pada waktu itu masih tinggal di pondok di mertua. Saya belum ke sini. 1 tahun pertama itu konon malam Jumat itu biasa bola api. Wow. Kalau orang sini nyebutnya teluh. Datang ke sini. Iya. Itu belum ada apa-apa di sini. Sudah ada santri 7 orang dengan ustadz 2 orang. Oh, pas sesudah didirikan. Setelah didirikan. Tahun berapa Ustaz berarti antum mulai? 95 antum mulai. Mulai. Dan ada tinggal di sini ustadz 2 orang dengan santri 7 orang. Mulai dengan 7 orang. 7 orang. Bangunannya apa dulu? Ini bangunan. Terbuat bunga yang enggak seperti ini, Ustaz. Ini terbuat dari lokal kelas lah ya. Kelas terbuat dari bambu. Dengan rumah ini. Ini juga bambu juga. Ustaz-ustaz itu tinggal di sini, santri di situ. Santri di situ. Santri putra aja. Putra mulai dengan 7. Jadi ada Ustaz Miftah, Ustaz Agus. Itu yang pertama-tama. Antara tidur dan tidak. Dan 2 ustaz ini, satu alumni Gontor, satu alumni Ngabar. Ini betul-betul juhud. Puasa Senin Kemis. Berani ya. Tahajud. Enggak ada rumah saat sini ini. Belum sendirian. Belum ada listrik. Belum dipasang ini. Listrik juga belum? Belum ada listrik. Malam Jumat itu kayak ada orang nendang pintu sekencang buar gitu. Dikiranya temannya ngigo gitu. Begitu dilihat nggak ada. Tahu-tahu kayak petasan. Dan itu sering. Tahun-tahun pertama ini banyak santri luar biasa. Kesurupan. Kecuali teristimewa saat saya nggak ada. Saya nggak ada itu banyak kesurupan. Kenapa kalau saya ada di rumah sini kok nggak kesurupan? Karena mungkin jinnya sih. Pakai ilmu apa tuh? Takutan kali jinnya. Kalah sama Ponorogo di Banten. Artinya jin-jinnya Banten. Iya. Karena di antaranya pengalaman. Ada waktu mendirikan pesantren tahun 90-an. Iya. Saya kan merintis juga pesantren di Al-Hashimiyah. Di Cilegon. Oh itu antum juga? Iya, dengan Yai Haji Hashimi. Saya kan CS dengan Yai Hashimi. Namanya Hashimiyah itu dekat sekali. Beliau itu sampai di sana itu juga gitu. Ada jin-jin dari Malaysia, dari Sumatera, mau ke Australia, mampir dulu. Kenapa? Karena di sini ada restoran gratis. Ada air sihir nih. Dan itu dibikin oleh orang-orang yang iri dengki dengan perkembangannya pesantren. Dan itu orang Islam. Ya udah nangan di sana, dan ternyata bukan hanya 50%, hampir semua santri itu kesurupan. Kita masih mempunyai idealisme tinggi. Tauhid kita, tauhid Gontor, tahu sendiri kan? Iya. Berani. Bahkan orang yang kesurupan kita tantang. Saya ini pembesar jin.
kata yang kesurupan. Saya bilang, jangankan ke besar jin, rajanya jin ini suruh datang ke sini. Oh iya, oke, nanti malam. Ketepatan malam Jumat kan? Iya. Nanti malam itu jam 10 malam yang kesurupan itu teriak, Ustaz, itu Raja Jin datang semuanya dengan pakai kereta kencana. Itu di pintu gerbang. Sambil teriak begitu. Wallahu alam ya, itu apa sebabnya, itu apa bukan. Listrik Cilegon itu mati semua. Ustaz. Pas sambil teriak. Listrik Cilegon mati. Insya Allah. Tapi harus kita semangat ya. Ada kaleng, karena kaleng susu itu, kaleng susu di tengah jalan itu. Oleh Ustaz Barlan itu ditendang karena sampai apa ya, sambil kayak stres lah. Iya. Jin nggak selesai. Tendang doang tengah lapangan. Kalengnya itu balik lagi. Kaleng itu balik lagi. Ya ternyata tidak ada power ya, cuman begitu doang. Dan nggak ada semuanya jin itu berdiri kemudian kayak raksasa jalan-jalan. Saya mantapkannya ya, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. An-Nahl 99 dan 100. Setan jin nggak punya power. Dan dia setan jin itu paling takut kalau dibacakan sholawat. Jadi kalau santri alasimnya merasa kamu sudah sembuh, coba baca sholawat. Allahumma sol. Belum sembuh berarti. Tapi kalau udah sembuh, itu rahasia satu. Oh, bukan ayat kursi ya? Bukan. Jin apa ayat kursi? Oh iya. Jin itu paling takut kepada kalau Nabi Muhammad disebut namanya. Sebut. Paling takut. Begitu. Coba sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Berarti sembuh. Tapi kalau wah belum sembuh. Itu diantaranya. Tapi nggak pernah dalam membentuk sesuatu gitu nggak ada? Nggak ada. Takut ya. Karena dia juga takut. Dari situlah ya pengalaman, Ustaz. Jadi dari situ sehingga pas di sini udah ya sudah dapat pelajaran. Pengalaman. Begitu juga Yai Anang Al-Izan 100% santrinya itu juga kesurupan. Biasa awal-awal. Padahal di sini juga udah assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum ini udah permisi. Iya. Karena cincin awal itu kan masih sudah ada. Masih ada di sini ya. Nah, kita kalau tradisi Jawa tuh ngeriung. Ngeriung selamatan, baca Yasin. Alhamdulillah ini 2000 meter hibah. Mulai awalnya 2000 meter. 2000 meter. Serawa-rawa. Jadi kalau ke sini ya harus siap sepatu bot segini. Kemudian ya, baru tahun kedua santri nambah lagi. Santri pertama 17 orang, 17. Ustadz. Tahun kedua ada kalau tidak keliru 40 ya. Sama sama KMI Gontor dong, 17 orang. Oh gitu ya? Iya. Pas tahun 36 kan 17 orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi 17 terus santri tahun kedua? Tahun kedua ada 40. 40 ya? Jumlah santri 40. Oh, udah mulai ya? 40 ya. Dari mana Ustaz santri itu? Santri dari Jakarta ada. Ustadz Izzi almarhum, kalah saya. Iya. Karena dulu teman dekat di Gontor, putranya dimasukkan sini. Bawa dari Jakarta. Kemudian dari Menes. Yang banyak Menes, Ustaz. Menes, karena ibu saya orang Menes. Saya terkesan dengan kata-kata Pak Yai Imam Bajuri. Pertama kali mendirikan pesantren itu, udahlah diterima secara santri. Kalau perlu kucing rembes, kucing kering rembes, dimandiin jadikan santri. Perlu. Dan ini betul, saat di sini tuh awal berdirinya pesantren ada santri yang stres. Terima aja, nggak apa-apa. Dia belajar membaca Fatihah, ngaji udah lumayan. Nah betul,
nggak begitu beres, tapi ya udah jadikan santri. Terus Ya, terima aja. iya. Itu tahun 95, 96. Dan tanah di sini Rp5.000 per meter nggak laku. Dan tidak disangka-sangka Ustaz, itu tahun pertama saja Pak Yesukri datang ke sini. Tahun pertama, Tahun pertama. masih 17 orang itu. 17 orang tahun pertama. Ini Masya Allah. Pak Yesukri itu dengan Yai Odi itu datang ke sini tanpa disangka-sangka. Tanpa memberitahu. Tanpa memberitahu, karena saya terkesan nasihat Pak Yeser kasih. Kamu kalau mendirikan apa-apa sebelum berbuat, sebelum eksis, jangan lapor ke Gontor. Jangan ngasih tahu Gontor. Udah berbuat. Malu belum apa-apa merencanakan, tahu-tahu udah ke Gontor lagi. Gontor ngapain? Saya diem-diem aja. Waktu Pak Yesukri datang ke sini. Ada fotonya, nanti saya. Kaget saya. Masya Allah. Terus bapak saya ini kan orang Banten asli. Begitu mau pulang, saya ingat naik mobil jeep, bukan jeep, Kijang. Begitu sampai Kemisan, Pak Zar kasih udah meninggal kan? Ya. Kemisan dipimpin Pak Yesukri. Kita doakan Ikhwan Nadiyin mendirikan pesantren. Dan sekarang Ikhwan Nadiyin itu sudah menjadi orang Banten. Dan setelah itu beliau sering. Setiap ke Jakarta hampir pasti mampir ke sini. Ada Ustadz yang iseng-iseng menghitung. Dan di situ ada di atas Pak Yesukri itu 22 kali ke sini. Ini tadi barusan sekali lagi saya tidur ya kailulah lah. Sholat subuh, saya ngaji itu kailulah. Sekitar jam 9 itu tadi diundang Pak Yesukri. Wan makan ke rumah Pak Yesukri. Dengan santri-santri, dengan tamu-tamu banyak. Giliran saya makan, sambalnya habis. Terus kamu nyambel? Ya, dengan ibu. Saya dengan Bu Iin nyambel. Betul-betul nyambel terasi. Mimpi di rumah. Ya, mimpi di rumahnya Pak Yesukri. Di Gontor. Betul, hakon. Masya Allah. Saya kan masak bikin-bikin. Saya ceritakan ke istri. Wih, barusan mimpi dengan Pak Yesukri nyambel. Dan beliau setiap kali ke Banten, karena beliau ini kan suka seneng sambal peleleh. Yang nyambel pasti saya. Ikhwan suruh nyambel. Ini tadi juga gitu. Waduh, kok mimpi Pak Yesukri. Dan saya termasuk sering didatangi dalam mimpi orang-orang soleh. Kemarin pada waktu di Syawalan, saya kan hampir setengah bulan ya di Gontor, di Mampil, di Gandul. Ya. Di rumah. Pas malam takbiran itu puncak acara Gontor itu orang kampung, orang musola Langgar itu kan keliling. Ya. Dan puncaknya atraksi di satelit. Nah, saya ini lupa, kok nggak ziarah ke Pak Zar. Padahal kan di depan satelit. Ya. Besok mau pulang, itu di absen. Ikhwan Nadiyin, Pak Zar yang absen. Oh ya Allah, Anda belum ziarah ke Pak Zar. Langsung, saya mau ziarah dulu Pak Zar. Dan saya wajib ke sana itu ziarah. Sering saya acarakan. Jadi antum kan berarti Ponorogo Ustaz ya? Iya, betul Ponorogo. Anak mantan juga ketua konsul Ponorogo. Dan kata Pak Yesukri yang bilang, saya ini kalau di Ponorogo lagi kurang baik, suasana kurang baik, saya selalu dikawal oleh Ikhwan. Saya merasa tenang kalau dikawal oleh Ikhwan. Tuan rumah lah ya. Tuan rumah terus, karena dulu dengan bolo-bolo mulai korek sampai korak. Korek itu membaca Al-Quran, korak itu Jawara Jawa. Kenal semua. Ya, orang Ponorogo itu kenal semua. Mulai dari tukang berantem sampai tukang mendem,
dan suka orang-orang yang di masjid tuh kenal semua. Jadi Pak Yai Sukri seneng kalau saya. Apalagi tahun 84, 83, 82 itu anak mendirikan bela diri. Ustadz Gontor di Komsel belakang. Di Gontor. Nah, di Komsel belakang. Di Komsel. Komsel belakang ada bela diri yang diikuti 75% Ustadz Gontor. Oh, khusus buat guru-guru. Namanya Kungfu Darussalam. Kungfu. Pak Yai Sukri mendengar. Kalau malam ada suara hus. Iya. Iya, teriak gitu ya, hormat. Judang Cuki, iya, rame gitu. Baru penutupan pembukaan. Apa itu? Ustadz lagi bela diri. Siapa yang nggak tahu? Saya dipanggil. Saya setuju. Bagus sekali. Teruskan. Karena apa? Karena malam Jumat itu Ustadz kan nggak ada perkuliahan. Biasanya kalau nggak ada kerjaan, luyur kemana rokok. Nonton film, nonton, ya makan-makan. Iya. Nggak ada motor saat sepeda ontel. Nanti rombongan. Mati mau nonton film, wah. Gara-gara ada bela diri itu hampir nggak ada Ustadz yang ke Ponorogo. Pak Yai Sukri senang sekali. Apa perlu dibiayai apa? Enggak. Mulai 2000 meter. Iya, 2000. Terus berkembang. Sampai sekarang berapa? Sampai sekarang 14,7 hektar. 14,7 hektar. Di tengah kota loh, Ustaz. Ini di tengah kota. Dan kami ikrar diwakafkan itu secara resmi tahun 2020. Pas milad Darul Azhar yang ke-25. 2020 kita diwakafkan secara resmi. Semua diwakafkan, tapi yang teradministrasi, yang tertulis BPN itu baru separuh satu. Oh, karena proses ya. Iya, dan Pak Yai Akrim itu sambil bercanda, sambil mungkin ngasih motivasi kepada kami. Luar biasa, Darul Azhar ini lebih berani daripada Gontor. Wah, saya udah Gontor itu diwakafkan setelah usianya 30 ya, 35 atau 30 tahun. Darul Azhar usia 25 tahun sudah diwakafkan. Alhamdulillah. Dan yang membacakan ikrar wakaf itu anak saya. Anak-anak saya. Zaki dengan Dani. Dan saat itu Raisa masih di Madinah. Ya. Dengan suaminya. Itu maju membacakan ikrar wakaf. Itu banyak kiai yang nangis. Zaman sekarang suasana seperti ini, biasanya kalau pesantren sudah mulai besar, establis, beli tanah untuk anaknya berikutnya. Ya. Nah, ini malah anaknya membacakan wakaf. Kalau Darul Azhar mendatangkan wali band, biayanya mahal, itu tidak terlalu heran. Saya takjub itu dibacakan ikrar wakaf. Saya punya begini, Ustaz. Saya mau masih hidup. Pondok ini, kalau umpama saya tinggal dan suatu saat pasti mati, saya dan istri. Pondok strategis, tanahnya banyak. Nanti apa enggak untuk rebutan? Ada pemikiran begitu. Untuk anak-anak, apa itu, adik-adik. Jadi tidak harus wakaf. Dan saya musyawarah dengan keluarga, dengan istri, anak-anak. Iya, Mbak, enggak apa-apa. Dan alhamdulillah, tepatnya tanggal 6 Maret 2020, usia pondok 25 tahun, itu kita wakafkan. Masyarakat ini pada takjub dan respect. Bukan hanya masyarakat kiai-kiai. Masyarakat ini dulu, umpamanya saya naik motor pakai peci topi laken gitu,
dengan bawa meteran, itu suka dijulukin. Tuan Takur mau kemana lagi? Tuan Takur Meteran itu tanah. tuan tanah India. Sinis masyarakat. Oh, beli. Nah, anak kan muhajirin dari Iya, Ponorogo. betul. Istri juga rumahnya bukan sini aslinya, 300 meter. Nah, Tuan Takurnya mana? Gitu. Kita undang ikrar wakaf tahun 2020. Masyarakat tuh pada, hah, gimana Pak Iwan? Capek-capek ngumpulkan tanah, tahunnya diwakafkan. Masya Allah. Dan alhamdulillah dari wakaf itu pertama, keluarga kami, saya sih tenang. Iya. Kedua, ustadz-ustadz yang dekat-dekat tambah juhud. Nah, ini pondok wakaf, bukan pondok keluarga. Yang ketiganya lagi adalah masyarakat. Pada tersenyum, salut, wakafkan. Dan ikut menjaga. Saat itu ada tokoh masyarakat yang umum, jangan sekali-kali menjual tanah ke pesantren. Setelah diwakafkan, berbondong-bondong. Kadang-kadang dalam seminggu itu ada 2-3 orang jual tanah. Ya, kita beli ya. Alhamdulillah. Ini pemikiran untuk diwakafkan tuh Anda berapa lama itu memikirkan? Oh, alhamdulillah. Terima kasih, ini pertanyaan yang cukup berat. Memang siapa sih Ustadz yang tidak ingin orang itu pengen kaya di dunia dan juga di akhirat. Saya terkesan kata-kata Yai Hasan Abdullah Sahal. Banyak orang yang berpikir dan mempersiapkan untuk hidup enak di dunia. Tapi lupa dia tidak mempersiapkan untuk hidup enak di akhirat. Dari situlah, oh iya ya benar. Di dunia ini berapa jam ya? Iya. Berapa jam atau berapa hari ibarat. Nah, kenapa enggak kita wakaf? Dan terinspirasi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Al-Quran. Dan juga hadis Rasulullah, idza matal insan atau idza mata benu adama in qata amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yatullah. Dan ini semenjak awal saya sudah saat mendirikan sudah terinspirasi harus wakaf. Siapa yang tidak meniru siapa, Ustaz? Gontor itu kan eksis. Hebat. Itu karena meniru Al-Azhar. Darun Najah, jangan terinspirasi Darun Najah. Hebat itu juga karena diantaranya adalah meniru wakafnya Gontor. Saya terinspirasi melihat Darun Najah, melihat Gontor. Tidak bisa tidak. Kalau pengen eksis pondok ini dan tambah berkembang, tambah maju, ya harus wakaf. Dari wakaf itu sendiri, Ustaz, di sini ada sekitar 17 unit-unit usaha yang untuk menopang perekonomian. Itu diwakafkan juga? Oh, wakaf. Yang paling spektakuler yang antum kemarin apa? Kolam renang. Itu kolam renang wakaf. Awalnya kolam renang itu setiap bulan 175 pajaknya. Bulan itu 175.000 juta. Setiap bulan, kalau tak 1 tahun ya 175 juta anak. Ya. Saya protes sama Bapenda. Gimana? Kolam renang udah diwakafkan. Oke, boleh Pak Yai, nggak usah pajak, tapi syaratnya nggak ada tiket. Oh, nggak ada tiket. Sini nggak ada tiket. Jadi nggak ada tiket. Santri, masyarakat, mahasiswa, pelajar tuh masuk itu bayar hanya seikhlasnya. Seikhlasnya. Gimana? Mau kencing aja bayar 3.000, 2.000. Jadi kolam renang. Ngoceh ya kencing ya beol di situ juga boleh. Enggak bayar sama sekali. Ya, saudara. Kontribusi. Jadi resminya Ustaz, itu kolam renang itu 20.000 satu orang.
Kalau pelajar 10.000. Santri Darul Azhar cukup 5.000. Anak yatim miskin, masyarakat sekitar nggak punya uang, ya udah gratis. Gratis. Asal jangan diol di kolam renang aja. Ya. Penjaga. Alhamdulillah, karena itu maintenance-nya mahal. Kolam renang itu sekitar 12 sampai 15 juta satu bulan. Satu bulan. Biaya beli obat, air, listrik, karyawan. Itu sekitar 15 juta lah. Maka nggak mungkin tertutupi. Nah, maka ada beberapa, maaf ya, pesantren yang punya kolam renang nggak tertangani secara profesional. Ya. Akhirnya acak-acakan. Di sini Pemda Lebak punya kolam renang, tapi sekarang dipakai untuk kodok karena nggak tertutupi. Biaya mahal. Mahal. Dari situlah kolam renang itu kita kelola secara profesional, secara apik. Ya 1 bulan ini rahasia. Masih dapatlah masa mi'ah wa salasun milyun. Masya Allah. Sebulan apa setahun? Setahun Setahun. loh. 1 bulan itu mah ancol, Ustaz. Ancol itu malah dapat 130 juta. 1 tahun dapat. Setahun. Ya. Kan sudah ada janda, ada masyarakat yang melihara. Ya nggak kula yaum miliun. Iya. Padahal bayar seikhlasnya. Bayarnya seikhlasnya. Ya. Itu kita wakafkan. Itu juga semua ada roti, ada Mumtazo restoran. Restoran itu wakaf ya, juga. Wakaf. Ada warteg, ada koperasi, unit usaha. Berarti semua unit usaha itu masuk ke wakaf. wakaf. Dan ini setiap hari manajer-manajer itu siap malam sebelum jam 10 malam harus laporan. Di grup UUD, unit usaha Darul Azhar. Itu saya sendiri yang kontrol. Laporan tiap hari. Laporan tiap hari, tiap malam. Santri-santri. Kita ekonomi untuk masyarakat sendiri, kita protek ekonomi. Karena untuk income pondok. Iuran di sini murah sekali, Ustaz. Hanya 690.000. Ini sudah 7 apa 6 tahun nggak ada kenaikan dari dulu. SPP sama makan. SPP makan. Makannya nasinya juga nasi pulen dari Baros. Ya yang antum kayak antum makan. Iya. Karena dekat ya, ini dari Cirwas itu. Beras Pontang terkenal. Dan itu murah. Maka untuk menopang pembangunan kita ekonomi yang sumber khizanatullah itu adalah untuk pembiayaan pondok. Ini kan ratusan miliar aset sini ya pondok ini. Amin. Nah ini tentu ada pergolakan manusiawi gitu ya. Ya, betul. Itu bagaimana antum menangani pergolakan pertama tentu diri sendiri ya. Yang kedua keluarga itu gimana? Betul. Yakin, Ustaz. Bagus sekali ini pertanyaan ibaratnya dapur yang pondok. Iya. Betul. Jadi ada satu ayat Al-Quran yang bunyi fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfirlahu wasyawirhum fil amr wa ta'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kami sering sekali dan harus diadakan evaluasi pertemuan silaturahim. Itu setiap malam Jumat harus silaturahim. Ustaz-ustaz kita kumpulkan. Disitulah kita evaluasi, kita kasih pengertian untuk ta'liful qulub. Ada silaturahim bulanan. Itu semua guru-guru, kabiro, kepala departemen harus saya ngasih semacam irsadat wal huleimat. Kalau di Gontor ya Pak Yayasan. Dan pasti kan di Gontor juga ada pertemuan kemisan, ada pertemuan bulanan. Dan di sini ada khusus pertemuan mingguan
yang dipimpin oleh istri saya, khusus untuk ibu-ibu. Penyetor. Di sini tidak ada istilah UMR, Ustaz. Upah minimum regional. Itu tidak ada di sini. Semuanya kayak rumus Gontor, rumus barokatologi, keberkahan. Oh, ya. Ustaz memang ada untuk sabun, untuk ihsan ada. Tapi itu bukan patokan. Keberkahannya di mana? Justru istri-istrinya itu. Istri-istri itu menyetor makanan, kantin, kopel, warung, lauk pauk, walapan. Itu boleh sebesar kurang lebih 300.000 kotor. 300.000 kali sekian dan net profitnya akan dapat sekian, wah itu udah lumayan. Ya. Dari situlah diantaranya, insya Allah dengan PNS saja juga nggak kalah. Dengan PNS saja. Dan disitulah diantaranya kenapa ustadz-ustadz itu nyaris tenang di sini. Ya. Saya terkesan dengan nasihat Pak Sukri supaya ustadz-ustadz itu betah di pondok. Satu, tenangkan hati mereka di pondok. Tanamkan nilai-nilai juhad, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai keikhlasan. Yang ketiga, jamin dalam tanda petik kehidupan dunia dan akhirat. Nah, jamin kehidupan dunia dan akhirat. Anak sendiri dan istri sama sekali tidak mengambil dalam tanda petik ya. Ambil ihsan dari pondok. Karena termasuk dosen, dosanya di absen. Di UIN. Saya udah 32 tahun, Ustaz. Iya. Ngajar di UIN kan 32 tahun. Ngajar belum tentu seminggu sekali. Ya sudah cukup lah. Iya. Maka di sini karena saya tidak ngambil, kemudian rumah ini juga bukan rumah saya. Ini walaupun yang membangun kebanyakan saya, tapi ini adalah bangunan-bangunan di atas tanah wakaf. Dan alhamdulillah ini nyaris untuk pengeluaran pimpinan itu nyaris tidak ada. Dan di sini seperti kendaraan-kendaraan itu jelas mana kendaraan pribadi, mana kendaraan pondok. Karena jelek-jelek ini juga wira swasta juga. Iya, karena wira swasta. Karena dari dulu tuh berpikir gimana ya supaya kalau saya lagi ke Jawa gitu, bawa barang apa supaya dijual di Jawa. Terus nanti pulang dari Jawa, bawa apa dibawa ke sini supaya dijual di sini. Saya tuh mulai dari jualan, maaf Ustaz, mulai dari jualan parfum, telur, jaket, baju, HP. Orang-orang di kabupaten belum punya HP, anak udah punya HP. Ustaz. Gimana caranya? Ya bisnis. Sampai bupati sini, kepala kandepak itu HP dari saya. Dosen-dosen di IAIN HP dari saya. HP saat itu kan keren. Iya. Nomor aja mewah. Nomornya aja harganya 750. Ya, 750.000. Nomor saya masih 10 digit. 10 digit. Bukan 11, 12, 10 digit. 081 292 90 50. Jadi mewah sekali. Dan saat itu orang-orang berjual. Saya jual, membeli. Dan orang-orang belum punya rentalan mobil, udah punya rental mobil. Keren. Jadi sekarang kalau ke Ponorogo itu sangoni loh aku. Iya, pernah. Sudah cukup. Itu uang dari situ. Sebelum rental mobil apa? Motor, Ustaz. Rental. Saat Gontor ada pinjam ke Gandu. Pinjam mobil ke Gandu. Itu ya diantaranya. Alhamdulillah. Kalau
keberkahan di situ. Berkah ya Ustaz. Ya, berkah. Apa biasanya Ustaz kendala-kendala orang itu ini mau diwakafkan atau enggak gitu? Oh ya, bagus Heeh. ya Allah. Ini diwakafkan atau tidak? Ada saja kendala ya. Dulu diantaranya ya saya azam mau wakaf itu malah dihalang-halangi oleh beberapa kiai. Jangan usah diwakaf. Karena dia nanti juga malu kalau nggak diwakafkan. Tapi wakaf kok dihalang-halangi. Tetap saja. Pertama itu. Yang keduanya kendalanya itu perang batin, Ustaz. Internal ya, Internal. psikologis di dalam diri sendiri. Psikologis. Ya ada gejolak batin. Iya ya. Tapi nggak seberapa itu dibandingkan dari ya ujian-ujian dari luar. Saya lahir ke dunia dengan maul, maaf ya, dengan maul itu dulunya saya dari bapak yang guru SD yang sangat sederhana. Ibu saya pedagang kecil-kecilan untuk membiayai anaknya 8, semua sekolah, diantaranya di Gontor. Anak dulu 4 tahun Ustaz, nggak kuat makan di dalam pondok. Makan duduk dak dari Mambil ke Gontor. Kadang-kadang lari-lari. Pagi-pagi itu kadang-kadang sampai rumah belum ada sarapan, balik lagi. Nanti ya sarapannya 8:30. Ya bayangkan 30 menit dari Gontor lari ke Mambil hanya untuk sarapan nasi tiwul. Itu belum seberapa. Paling tahun-tahun pertama saya banyak menangisnya di Gontor. Tahun pertama itu pada waktu malam itu setelah maghrib kan biasanya pulang. Kalau setelah maghrib kan suka kadang-kadang hujan ngeciper, hujan. Terus nggak ada listrik kan antara rumah itu Buyut Mekah ke Mambil nggak ada listrik, gelap gulita. Dan di situ tempat banyak sekali druwo, banyak sekali angker lah ya. angker. Maul yang sering. Kalau saya alhamdulillah pada takut druwonya. Walaupun saya takut juga, sama-sama takut. Sama-sama takut. Aduh, kalau pulang saya nanti juga males. Saya sering kalau setelah maghrib ngaji, kan setelah ngaji itu orang-orang pada ke dapur ya. Kelimpang, keliling-keliling rayon. Barangkali ada nasi yang diletakkan di depan pintu. Juga ada kan nasi-nasi bekas anak-anak yang sakit itu. Iya betul. Di depan pintu. Yang nggak habis ya. Nggak habis, hanya 2-3 suap. Terus saya ambil, saya masukin ke baju. Saya bawa ke konsol untuk makan. Dan itu nggak kehitung. Nasi bekas anak sakit. Sambil menghadap ke barat. Ya Allah, saya nanti mudah-mudahan kalau punya yayasan, punya pendidikan, tidak semenderita saya. Santri yang tidak mampu, sudah makan. Di sini betul. Yang orang sekitar sini yang nggak mampu, udah makan. Makan. Saya ikhlaskan. Saya dulu nggak ada yang gitu kan di Gontor. Tapi saya yakin Gontor itu mengikhlaskan. Nasi bekas daripada dibuang. Nanti saya belikan kerupuk. Kadang-kadang kerupuk 1 makan. Dan itu kadang-kadang saya pakai untuk puasa Senin Kemis. Itu 4 tahun. Begitu naik ke kelas 5, anak itu ditunjuk menjadi pengurus pramuka KOR. Saya bilang ke ibu, pulang, Bu, saya udah jadi pengurus, tapi saya udah nggak kuat lagi. Saya mau keluar. Saya nangis. Nanya apa oleh kowe api-api ini pondok, kayak prestasimu ya ambek saya jadi pengurus, malah mau keluar. Keluar ini bukan berarti saya keluar tidak kuat ilmunya, tidak kuat di sini, kuat saya. Saya tidak kuat raga saya kalau setiap hari harus pulang. Nah terus sih, kalau bisa titipkanlah saya ini ke Bu Soleh, Komsol. Jenengan nanti bawa beras ala kadarnya dengan kecap atau minyak. Betul ya Allah, ibu saya.
ibu saya Bu Soleh, bawa beras berapa kilo gitu, titip untuk makan saya. Ya Allah, tanpa diduga-duga Ustadz, Bu Soleh itu khair, khair sekali. Wah iya, sedang makan. Saya seperti ikan dimasukkan dalam air. Senang sekali bisa makan. Wah, di kelas 5, kelas 6 itu, wah udah full di pondok. Kadang-kadang sebulan ini juga nggak pulang. Saking senengnya, udah menyatu. Sehingga anak itu di kelas 5, 6 itu bagian apa dulu? Dikiranya apa ya? Di bagian apa? Saya pramuka. Pramuka. Nah, dikiranya anak itu orang Surabaya atau orang Jakarta, orang menyatu. Dan orang-orang kelas 5, 6 itu dekat sekali dengan saya. Sampai sekarang rata-rata kalau marhalah itu jadi ketua marhalah itu 1 kali, anak 2 kali ketua marhalah. Karena saya dekat sampai sekarang. Anak nggak tahu dari dulu dekat dengan orang-orang Jakarta. Karena saya menyatu dan saya tidak gengsi-gengsian. Ya. Baju antum bawa saya cucikan. Masya Allah. Saya cucikan. Nanti oleh Sopi Udin itu dikasih baju saya. Oh, ingat sekali. Bajunya warna telur bebek. Terus oleh Ustadz Ali Mahmudin dikasih kaos juga. Wah, senang sekali. Sampai sekarang hubungannya masih begini. Sampai sekarang. Dan ternyata ya itu. Ukhuwah di Gontor itu luar biasa. Dan alhamdulillah gara-gara dengan wakaf ini banyak sekali. Apa manfaatnya? Yang manfaatnya jelas terasa sekali untuk intern Ustadz semakin juhudnya semakin. Mereka keikhlasannya semakin tinggi. Betul ya, betul. Karena tahu bahwa ini wakaf. Wakaf dan bukan untuk pribadi. Yang kedua, saya semakin tenang. Semakin tenang. Kalau dalam tanda petik, ya mati pun juga ikhlas, tapi jangan sekarang dulu lah. Masih banyak orang butuh atau besar. Bukan, karena anak saya masih 2 yang belum nikah. Saya pengen menyaksikan Zaki itu punya anak. Saya lihat cucu saya dari Zaki. Ini juga di Mesir, masih semester akhir di Al-Azhar Mesir. Saya juga pengen menyaksikan Dani itu juga nikah punya anak. Terus ya itu satu ketenangan batin ya. Ketenangan batin, betul. Ketenangan batin. Nggak khawatir lah jadi rebutan gitu. Ya, betul. Dan itu kan wangfiku mimma razaqnakum min qabli ayataya ahadakumul mautu. Itu membekas sekali. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas sholihin. Kalau seandainya Allah itu mengembalikan rohnya ke mayit-mayit yang sudah meninggal dunia di kuburan, ternyata mayit-mayit itu akan bangkit bukan untuk sholat, bukan haji, bukan jihad, tapi akan mewakafkan, mensodakohkan harta yang dimilikinya semuanya. Karena apa? Karena mayit itu setelah tahu ternyata pahalanya sodakoh itu dahsyat, begitu dahsyatnya pahala sodakoh. Maka itu udah menjiwai. Saya di mobil itu selalu ada uang-uang ya nggak seberapa ya. Siapkan. Siapa saja yang minta kasih. Sebodoh teing mau yang tatoan paling nggak saya berkelakar. Kalau yang tato, yang suka ada preman-preman. Jangan untuk minum. Enggak, woy. Sampai sekarang anak itu masih jadi ketua penasehat KPJ, kelompok penyanyi jalanan. Itu kalau malam Jumat selalu minta untuk penyanyi jalanan itu anak buah saya. Dan itu sebagai pagar pondok. Jadi pondok ini aman diantaranya magri mereka. Pernah suatu saat ada ustadzah, HP-nya hilang. Nggak sampai seminggu balik lagi. Saya panggil aja.
Itu kan preman-preman mereka. Tahu Kumpul di sini. Heeh. jalurnya tahu. Jalurnya tahu. Ini preman mana, pencopet mana, Iya. garong mana tahu. Itu balik lagi nggak sampai, hanya 2 hari. Alhamdulillah, itu diantaranya itu Ustaz. Kepercayaan masyarakat meningkat juga, Ustaz. Oh ya, betul. Kepercayaan masyarakat ini yang paling utama lagi. Kalau dulu banyak memusuhi, sekarang menyatu. Bahkan ada masyarakat yang penggarap itu ada berapa ya? 9 apa 10 orang. Itu yang garap-garap sawah. Sebodoting lah. Kasih alhamdulillah asal jangan dijual aja. Nanti bagi hasil. Bahkan ada namanya Mang Askun, itu petani teladan. Itu di pojok situ. Sini itu jauh ke musola, jauh ke masjid. Dirikan di musola. Oke, siap. Asal di tanahnya dari situ. Askun. Iya. Ya tanahnya dari Pak Yai. Enak aja. Yang bangun kami, tanah dari kami, nanti masuk surga sendiri situ tetap neraka. Akhirnya ya tanahnya. Oh. Orang jadi lebih percaya juga. Iya betul itu Ustaz. Ya Allah. Ini terakhir Ustaz. Ini satu step kan wakaf nih Ustaz. Ke depan tuh pengennya dari Al-Azhar ini seperti apa Ustaz? Ya, sebetulnya siapa yang tidak meniru siapa Ustaz. Kita Darul Azhar itu kalau wakafnya sudah banyak dan penghidupannya sudah baik, itu akan kita gratiskan santri-santri, beasiswa, mimpinya begitu. Dan juga ada Al-Azhar lah ya. Iya. Ini darnya itu ngikutin lah ya, Azhar ya. Kita bebaskan, kalau perlu kita beri beasiswa. Sekarang yang kita kasih beasiswa sekitar 60-an. Baru anak-anak yatim dan duafa. Duafa itu bayar separuh, sekitar 300 ya. Ada yang 300, ada yang gratis. Yatim itu 60-an. Kita gratiskan dan yuk fulus. Dan alhamdulillahnya mimpi model, walaupun itu masih mimpi, illusion, mudah-mudahan suatu saat kalaulah belum terrealisasikan oleh kami, nanti yang merealisasikan adalah generasi penerus, cucu generasi penerus, insya Allah. Darul Azhar, dar itu adalah kampung, tempat. Al-Azhar itu adalah yang bersinar terang. Al-Azhar asyaddu zahra. Ya, kita tabarukan dari Al-Azhar. Karena saya dulu mau belajar di Al-Azhar nggak jadi. Dan saya ini, kata Pak Sukri, adalah kader Gontor yang diletakkan di Banten. Pak Sukri bilang. Karena apa? Karena saya dulu juga kader. Aslinya udah tanda tangan. Di atas materai, rangkap 4. Pas kapan? Pas semester 2. Pas 2 mau BA itu berarti? Belum BA. Oh belum. Iya pas masih kuliah BA ya. Masih kuliah. Betul, masih kuliah BA itu semester 3, semester 4 saya tanda tangan kader. Karena mau berangkat ke Madinah. Ternyata setelah Ustadz Masudi itu Gontor itu kekeringan kader untuk ke Madinah. Dulu setiap tahun ke Madinah. Pada waktu kami itu agak kering karena ada yayasan di Sumatera, nggak saya sebutkan yayasan apa, menyabotase jatah Gontor. Keliru. Namanya Darussalam, sama-sama Darussalam. Iya. Ya itu Allah alam lah. Ya akhirnya syukuri, meskipun kamu itu kader tidak selesai, tidak jadi di Gontor. Nah, sekarang kamu ini adalah kader Gontor yang diletakkan di Banten. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa ini. Kader Gontor diletakkan di Banten. Ya. Barakallah Ustaz. Amin. Luar biasa ini. Jazakumullah. Mudah-mudahan dari Al-Azhar itu terus berkembang. Amin. Bermanfaat. Doakum Ustaz. Mudah-mudahan ada tanah-tanah wakaf kita yang di Anyer
dan juga ada yang di belakang KJU, ada 3 hektaran. Oh, Nanti tambah banyak Ustaz ya orang ya wakafkan. ada Darul Azhar yang berikutnya, dan banyak orang mengatakan sudah waktunya Darul Azhar itu jangan satu aja, Darul Azhar 2, Darul Azhar 3. Tidak, saya biar kuat betul. Saya tidak pengen buru-buru Darul Azhar 2, Bikin 3, cabang. tahu-taunya pusatnya nggak kuat. Ya, Ini biar mumpung saya masih hidup, saya tanamkan nilai-nilai etos kerja, bukan hanya sekedar kuantitas tapi kualitas. An-Nisa 9, wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Ini penting sekali, biar kuat dulu. insyaallah. Kuat, nah, baru kita kembangkan. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak nih Ustaz. Sama-sama, Ustaz Jazakumullah Akbar. khairan. Jazakumullah, jazakumullah. Sehat selalu buat antum. Silaturahminya. Sama-sama, sama-sama. Barakallah. Terima kasih teman-teman sekalian, inspirasi yang luar biasa ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan buat kita semuanya. Amin. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi